Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang teori relativitas. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan secara singkat, sesederhana mungkin. Yang pertama itu tentang konsep relatif, kecepatan relatif. Kecepatan relatif artinya bahwa suatu benda itu dapat dikatakan diam ataupun bergerak tergantung pengamatnya. Jadi contoh sederhana seperti ini. Misalkan ada 3 orang anak, Ani, Beni, dan Ciko. Ya, ABC, Ani, Beni, dan Ciko. Ani dan Beni pergi naik bus bersama-sama, pergi meninggalkan Ciko di halte bus. Maka Ciko akan berkata, Ani pergi atau Ani bergerak dengan kecepatan ya sesuai dengan kecepatan bis. Kalau bis taruhlah bergerak dengan kecepatan 80 km per jam, maka Ciko akan berkata, Ani bergerak meninggalkan saya dengan kecepatan 80 km per jam. Tapi apa kata Beni? Beni akan berkata, Ani duduk diam di samping saya. Jadi, menurut Ciko, Ani bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Tapi menurut Beni, Ani diam. Jadi kurang lebih seperti itu ya konsep kecepatan relatif. Yang kedua yang harus kalian pahami bahwa dalam materi relativitas ini kita membahas benda-benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Contoh yang Ibu berikan tadi soal pergerakan Ani, Ciko, dan Beni di bis itu hanya contoh yang mungkin dapat mudah kalian bayangkan. Tetapi pada pembahasannya kita tidak akan membahas benda-benda yang bergerak di bawah kecepatan cahaya atau jauh di bawah kecepatan cahaya. Ingat, kecepatan cahaya itu 3 kali 10⁸ meter per second. Oke, kita langsung masuk di pembahasan yang pertama, yaitu kecepatan relativistik. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke, teori relativitas khusus itu menyelidiki bagaimana pengukuran suatu besaran fisika bergantung pada pengamat atau kerangka acuan tertentu. Jadi perhatikan besaran fisika, pengukuran besaran fisika. Nah, besaran di sini ada kecepatan, ada panjang, ada waktu, dan juga ada massa ya. Untuk yang pertama adalah kecepatan relativistik. Kecepatan relativistik, bagaimana suatu kecepatan benda itu bergantung pada pengamatnya. Misalnya seperti ini. Ada 2 pesawat A dan B, yang satu bergerak mendekati bumi, yang satu menjauhi bumi. Bagaimana kecepatan pesawat A menurut B, ataupun bagaimana kecepatan pesawat B menurut A. Nah, model soalnya itu seperti itu. Di sini rumusnya sudah ada. Di sini ada tanda plus minus. Ini artinya di sini bisa bernilai positif atau bisa tambah, bisa juga kurang. Tetapi soal-soal yang umum sekali itu biasanya tambah. Jadi tambah. Tapi kapan Bu dia pakai kurang? Boleh Ibu jelaskan secara singkat. Kalau modelnya seperti ini, 2 pesawat saling menjauhi, ini berarti pakai tambah. Kalau 2 pesawat mendekati, misalnya ini bisa bumi, bisa satelit, berarti dia juga tambah. Terus kapan kurang Bu? Kalau modelnya seperti ini, yang satu menjauhi, yang satu mendekati. Coba perhatikan, ketika bendanya bergerak searah dengan patokannya atau tujuannya di tengah, maka dia nanti justru minus. Ini juga kurang. Kalau modelnya seperti ini, saling menjauhi atau saling mendekati, itu nanti kita pakai tambah.
Oke, kita langsung saja lihat. VAB itu kecepatan pesawat A menurut pesawat B, VA kecepatan pesawat A, VB kecepatan pesawat B. Kita masuk ke contoh soal langsung ya. Nah, ini contoh soalnya. Seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan. Jadi kalau kita gambar, ini adalah stasiunnya. Dua pesawat itu datang, berarti dia satu dari kanan, satu dari kiri seperti ini ya. Ini pesawat A, ini pesawat B. Soal ini soal-soal dari UN Ibu ambil ya. Jadi perhatikan, satu mendekati, satu juga mendekati, tapi dari arah yang sama. Maka nanti kita pakai persamaan, pakai tambah. Coba kita lihat penyelesaiannya. Ini VA sama VB kecepatannya sama ya, maka VA sama dengan VB. Yang ditanyakan VAB, tinggal masukkan persamaan. Perhatikan ini VA tambah VB, langsung saja kita masukkan 3/4 tambah 3/4 berarti 6/4. Ini dikali berarti 3/4, jadi tidak usah bingung nanti modelnya. Berarti ini kan 3/4 kali 3/4 C kali 3/4 C. Jadi ingat, C nya ini jangan ditinggalkan, jadi dia masukkan ke dalam sini. 3/4 C itu artinya 3/4 dari kecepatan cahaya, jadi C nya tetap dimasukkan dalam persamaan. Jadi 3/4 C kali 3/4 C, 3 kali 3 9, 4 kali 4 itu 16 C kuadrat. Jadi perhatikan di sini ada C kuadratnya. Jadi ini 3/4 tambah 3/4 ini sama dengan 6/4 C. Ini sama dengan setelah itu perhatikan ini kan per C kuadrat, ini persamaannya ada per C kuadrat, jadi C kuadrat sama C kuadratnya coret ya. Ini kan satu di ini tulis kembali, nanti kalian bingung. 1 ditambah 9 per 16. Minta maaf ya ibu, tulisannya seperti ini karena ibu memang lagi kurang sehat. 9/16 ini kita jadikan penyebut 16, berarti di sini kan 16/16. Kita kan tidak bisa menjumlah bilangan bulat dan pecahan ya kan. Tambah 9/16. 16 tambah 9 itu 20. 5/16, maka di sini jadi 25/16. Oke, jadi ini 6/4 C per 25/16, atau bisa kita tulis, kita balik toh, di 6 C per 4 dikali ini dibalik jadi 16/25. Oke, terus kalian selesaikan jawabnya, hasilnya 24 C per 25. Oke, sekarang besaran yang kedua adalah kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah perbedaan pengukuran panjang oleh pengamat diam terhadap kejadian dan pengamat bergerak terhadap kejadian. Ingat, di sini kata kuncinya adalah diam terhadap kejadian dan bergerak terhadap kejadian. Misalnya, seorang anak terbang dengan pesawat membawa sebuah tongkat yang panjangnya 1 meter. Dia bergerak. Kemudian kita berandai-andai ya, misalnya ada orang di bumi melihat anak itu membawa tongkat. Ada dua pengamat sini ya, anak yang berada di pesawat dan anak yang berada di bumi atau diam di bumi. Siapakah pengamat diam dan pengamat bergeraknya? Banyak yang berkata bahwa pengamat diam adalah pengamat yang ada di bumi, sedangkan pengamat bergerak adalah
dia yang bergerak bersama atau membawa tongkat tersebut. Itu kurang tepat. Yang benar adalah pengamat diam justru yang bergerak di dalam pesawat membawa tongkat, karena kejadiannya atau yang diamati adalah tongkat. Di sini patokannya adalah apa yang diamati. Ketika orang tersebut berada bersama-sama, yang diamatinya dalam hal ini kan tongkat, panjang tongkat. Ketika dia mau mengamati panjang tongkat, anak yang berada di dalam pesawat, dia adalah pengamat diam, dan pengamat bergerak justru orang yang ada di bumi. Bingung? Semoga tidak. Sekarang kita masuk ke dalam persamaannya. L sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. L adalah panjang benda yang diukur oleh pengamat bergerak terhadap kejadian. L0 adalah panjang benda sesungguhnya. Ini kata kuncinya, panjang benda sesungguhnya. Tadi waktu kita mengibaratkan dua anak yang ada di pesawat dengan yang ada di bumi, tentu yang bisa mengukur benda itu dengan sebenar-benarnya adalah anak yang berada di dalam pesawat, walaupun dia sedang bergerak. Nah, panjang benda yang diukur oleh anak yang berada di pesawat itu adalah panjang benda sesungguhnya. Sedangkan anak yang ada di bumi yang mengamati saat benda bergerak itu adalah panjang benda yang diukur oleh pengamat bergerak. Oke, jadi panjang benda yang sesungguhnya itu adalah N0 atau panjang benda yang diukur oleh pengamat diam. Sini ada kesalahan ya. Di sini pengamat diam ya. Diam terhadap kejadian. V kecepatan benda dan C adalah kecepatan cahaya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, jarak antara dua puncak gunung yang berada di bumi adalah 100 km. Oke, sekarang benda yang diamati adalah di bumi. Benda yang diamati di bumi berarti orang yang ada di bumi adalah pengamat diam, dan yang terbang di udara itu justru pengamat bergerak. Jadi ini misalnya gunung ya. Oke, dua puncak. Ini puncak gunung ini. Jangan salfok sama gambar ibu. Ini adalah 100 km. Nah, tentukanlah jarak antara dua puncak ini panjangnya. Ini menurut pengamat yang berada dalam pesawat antariksa yang sedang bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Jadi ceritanya di sini ada pesawat sedang terbang dan melihat nih. Berarti yang 100 km ini adalah L0 atau panjang benda sesungguhnya atau jarak sebenarnya atau jarak benda sesuai menurut pengamat yang diam. Sedangkan panjang atau jarak dua puncak gunung ini diamati oleh pesawat itu adalah L-nya. Sedangkan ini adalah V-nya atau kecepatan bendanya atau kecepatan pengamat. Tinggal dimasukkan. L0 adalah 100, V-nya 0,8 C, dan yang ditanyakan adalah L. Di sini dalam pembahasan ini berdapat, dia selesaikan dulu yang dalam akar 1 kurang V kuadrat. V kuadratnya kan 0,8 ya. Jadi kalau kita selesaikan berarti akar 1 kurang 0,8 C. Perhatikan ini ada kuadratnya. Ini ada kuadratnya per C kuadrat. Kita selesaikan berarti akar 1 kurang 0,8 kuadrat itu adalah 0,64 C kuadrat. Ingat, kuadratnya kan ada di dalam kurung, berarti 0,8 kuadrat sama C kuadrat itu berarti 0,64 C kuadrat per
C kuadrat. C kuadrat sama C kuadrat kita coret, berarti tersisa 1 dikurang 0,64 itu hasilnya 0,36. 0,36 itu sama dengan 0,6. Nah, jadi di sini hasilnya 0,6. Makanya ketika dimasukkan ke dalam persamaan, L sama dengan L0 akar, ini tadi sudah didapat 0,6, jadi tinggal 100 kali 0,6 sama dengan 60 km. Itu penyelesaian matematikanya ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan.